Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, atau yang lebih dikenal dengan nama Jorge, dan Isabel Cristina Pires da Silveira, atau yang lebih dikenal dengan nama Isabel, adalah pasangan suami istri yang tinggal di Garanhuns, sebuah kota di Brasil yang terletak di provinsi Pernambuco. Ternyata Jorge tidak hanya berdua dengan istrinya di rumah itu. Di sana tinggal juga wanita simpanan yang bernama Bruna Cristina Oliveira da Silva, atau lebih dikenal dengan nama Cristina. Mereka bertiga tinggal dalam satu atap. Anehnya, rumah tangga mereka terkesan aman dan damai. Walaupun Jorge memiliki wanita simpanan, tapi istrinya Isabel menyayangi Cristina sama seperti saudaranya sendiri. Pasangan Jorge, Isabel, dan Cristina ini belum memiliki anak. Mereka bertiga adalah pengikut sekte yang disebut dengan nama kartel. Sekte yang bertujuan untuk mengendalikan populasi manusia dan juga memurnikan dunia ini. Sekte ini mempercayai kalau manusia itu sewaktu meninggal akan menjadi salah satu dari unsur, yaitu udara, tanah, air, atau api. Salah satu yang mengerikan dari ajaran sekte kartel adalah memakan daging manusia. Mereka percaya kalau korban yang akan mereka makan akan menjadi bagian dari proses pemurnian dari dunia ini. Dan portal menuju surga akan terbuka jika semua ritual tersebut dilaksanakan secara lengkap. Mereka bertiga secara sukarela melakukan ritual yang mengerikan ini. Menurut kepercayaan sekte itu, jika manusia yang tidak suci itu dibiarkan hidup atau tidak dimakan, maka kelak mereka hanya akan menjadi pencuri dan kriminal di masa yang akan datang. Dan karena alasan itu, maka Jorge membunuh dan memakan korbannya untuk menyingkirkan energi negatif dari dunia ini. Selain itu, mereka juga percaya dengan makan daging korban mereka, maka mereka akan menjadi suci. Akhirnya, mereka bertiga mulai mencari korban-korbannya supaya bisa menjalankan ritual yang menyeramkan itu. Dan korban pertama yang mereka dapatkan adalah Jessica Camila da Silva Pereira. Dia adalah seorang tunawisma, korban yang cocok sekali, karena jika Jessica hilang, biasanya tidak akan mencurigakan. Isabel lalu mendekati Jessica, dan dia lalu menawarkan Jessica tempat tinggal dan juga makanan. Isabel bilang kalau Jessica bisa hidup bersama dia dan juga Jorge. Jessica yang saat itu baru berusia 17 tahun, tentu saja menjadi senang mendapat tawaran seperti itu. Dia tak akan lagi merasa kelaparan dan kedinginan karena harus tidur di pinggir jalan. Oh ya, satu hal lagi, ternyata saat itu Jessica memiliki seorang putri yang masih berusia 1 tahun. Hal ini membuat Jessica semakin yakin menerima tawaran dari Isabel. Dan sebenarnya, tujuan Jorge, Isabel, dan Cristina memilih Jessica sebagai korban adalah karena mereka berencana untuk mengambil anak dari Jessica setelah mereka membunuh ibunya. Bahkan, Cristina meminta kepada Jessica akte kelahiran anaknya dan mengganti nama Jessica sebagai ibu kandung di akte tersebut menjadi nama Cristina. Jessica saat itu sama sekali tidak mengetahui rencana apa yang akan dilakukan oleh mereka terhadap akte kelahiran anaknya. Dia percaya begitu saja. Jessica lalu memberikan dan menyerahkan akte kelahiran anaknya. Tanpa terasa, waktu berlalu. Setelah 4 bulan tinggal bersama keluarga Jorge, Jessica memutuskan untuk keluar dan mencari tempat tinggal sendiri. Tapi
Saat Jessica hendak keluar rumah, dia dihadang oleh Isabel dan Christina. Jessica lalu dibawa oleh Jorge ke kamar mandi dan dilumpuhkan di sana. Christina langsung menyayat leher Jessica. Bukan cuma itu, tubuh Jessica kemudian dipotong-potong dan kulitnya dibuang. Setelah itu, dagingnya dibersihkan lalu direbus satu persatu. Setelah itu, mereka pisah-pisahkan daging-daging tersebut untuk disimpan. Bagian tubuh Jessica yang tidak terpakai dikuburkan di tengah ruangan rumah mereka. Sedangkan bagian kulit dan yang lainnya disimpan di lemari es. Sebagian dari tubuh Jessica dimakan keesokan harinya dengan cara dibakar dan dibumbui. Saat itu, anak Jessica yang masih kecil dan nggak tahu apa-apa juga ikut makan daging ibunya sendiri. Sisa tubuh Jessica yang tidak bisa dimakan akhirnya dikuburkan oleh Jorge di halaman belakang rumah mereka. Setelah itu, mereka pindah ke kota Conde di Paraiba. Korban kedua mereka adalah Giselle Helena da Silva yang berusia 31 tahun. Dia dinyatakan hilang pada bulan Februari 2012. Di hari itu, Giselle dirayu ke rumah mereka setelah Isabel mengundangnya untuk menerima nasihat dan khotbah firman Tuhan. Sewaktu Isabel mengalihkan perhatian Giselle dengan mengajaknya bicara terus-menerus, Jorge menikam leher Giselle dari belakang. Gak berhenti sampai sana, sebulan kemudian mereka mendapatkan korban yang ketiga. Wanita itu bernama Alexandra Falcon Silva yang berusia 20 tahun. Dia menghilang pada tanggal 15 Maret 2012. Cara yang digunakan hampir sama, di mana Isabel merayu Alexandra supaya mau ke rumah mereka dengan alasan hendak menawarkan pekerjaan sebagai babysitter. Dan ketika Isabel mengalihkan perhatian Alexandra, Jorge membunuh Alexandra dengan menikam di bagian belakang lehernya. Daging dari kedua orang itu lalu digunakan untuk membuat isian dari kue pastry dan pie. Kebanyakan daging yang digunakan adalah berasal dari bagian paha dan pinggul Giselle dan Alexandra. Dan gilanya, mereka lalu menjual pie dan pastry itu kepada penduduk Garanhuns. Mereka kebanyakan membuat empada, yaitu pastry yang berisi daging dari korban-korban mereka. Mereka juga menjual beberapa kue tersebut ke tetangga, serta ke sekolah dan rumah sakit. Sewaktu ditanya, mereka bilang kalau pastry yang dijual itu berisi tuna dan daging ayam. Menurut sebagian penduduk kota, kue-kue yang mereka jual rasanya enak. Walaupun ada yang komplain dan mengatakan bahwa isian pie-nya terlalu asin dan dagingnya berwarna pucat. Tapi toko pastry Jorge dan Isabel selalu ramai oleh pembeli. Bahkan tidak jarang antrian pembeli selalu terjadi di depan toko mereka. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Polisi mulai mencurigai ketiga orang ini. Pada tanggal 9 April 2012, surat perintah penangkapan diberikan terhadap Jorge, Isabel, dan Christina. Selain surat penangkapan, polisi juga memberi surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kediaman mereka. Karena ada kecurigaan bahwa Giselle dan Alexandra ada di rumah itu. Wesley Fernando yang bertanggung jawab atas kasus ini menjelaskan, ketika korban pertama yang bernama Jessica menghilang, keluarganya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang hilang ke kantor polisi. Dan polisi langsung menyelidiki kasus tersebut. Suatu hari, tagihan kartu kredit Jessica tiba di rumah keluarganya. Di sana terlihat adanya beberapa transaksi pembelian yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit Jessica. Dan transaksi tersebut digunakan di beberapa toko yang terletak di kota Garanhuns.
Lalu polisi pergi ke toko-toko lain itu dan memeriksa CCTV yang mereka miliki di dalam toko itu. Dan di sana, mereka berhasil mengidentifikasi orang yang melakukan pembelian dengan kartu Jessica itu. Mereka adalah Jorge, Isabel, dan Christina. Pada tanggal 11 April tahun 2012 di pagi hari, polisi akhirnya berhasil menemukan sisa-sisa jenazah Giselle dan Alexandra yang terkubur di halaman belakang rumah mereka. Rupanya, kunci dalam menemukan mayat Giselle dan Alexandra adalah putrinya Jessica, yang saat itu sudah berusia 5 tahun. Anak itu menceritakan semua kejahatan yang dilakukan oleh mereka bertiga di rumah tersebut, selama dia tinggal bersama Jorge, Isabel, dan Christina. Setelah itu, mereka bertiga langsung dibawa ke kantor polisi. Ketika diinterogasi, salah satu pelaku yang bernama Christina menjelaskan bagaimana dan diapakan saja tubuh para korban tersebut. Biasanya Isabel dan Christina yang akan menyiapkan daging. Mereka sering memasaknya dalam masakan Meksiko yang disebut carne guisada dengan sayuran. Isabel kadang juga membuat hidangan khas timur laut yang disebut macaxeira, yang biasanya terbuat dari akar singkong yang lezat. Tapi tidak ada yang ingat apakah mereka pernah memanggang daging tersebut seperti stik. Jorge memang membeli mesin cincang untuk Christina membuat daging cincang. Tapi Jorge tidak yakin apakah Christina sempat menggunakannya atau tidak. Daging-daging tersebut akan bertahan selama 3 atau 4 hari. Mereka akan memakannya untuk makan siang dan makan malam sampai semuanya habis. Bagi mereka, daging manusia tidak berbeda dengan daging sapi. Mereka memiliki rasa yang sama dan kelezatan yang sama. Nah, sehari setelah penemuan jenazah Giselle dan Alexandra, rumah mereka dirusak dan kemudian dibakar oleh warga Garanhuns. Warga marah dengan perbuatan keji yang mereka lakukan. Namun, kerusuhan kecil itu tidak menghalangi penyelidikan. Polisi tetap bekerja keras menuntaskan kasus ini. Setelah beberapa hari, akhirnya diketemukan akte kelahiran anak Jessica yang asli. Christina mengatakan bahwa akte itu palsu, karena anak itu adalah anaknya. Tapi, polisi tidak mempercayai semua omongannya. Dengan banyaknya bukti-bukti yang diketemukan, anak Jessica pun diambil dan ditempatkan di bawah asuhan Dewan Perwalian. Sebagai informasi tambahan, polisi juga menemukan sebuah buku yang berisi 50 halaman berjudul Revelation of a Schizophrenic yang ditulis oleh Jorge. Di sana, dia mengatakan kalau dia sering mendengar suara-suara di telinganya dan dia sangat terobsesi untuk membunuh para wanita. Di dalam buku yang terdiri dari 32 bab itu, juga tertulis kisah-kisah tentang sihir hitam, siksaan, dan kanibalisme. Akhirnya, pada tanggal 14 November 2014, ketiganya dihukum atas kematian Jessica. Jorge dijatuhi hukuman 21 tahun dan 6 bulan penjara, dan juga 1 tahun 6 bulan penahanan. Sedangkan Isabel dan Christina mendapatkan hukuman 19 tahun penjara dan 1 tahun kurungan. Untuk kematian Giselle dan Alexandra, hakim menetapkan pada tanggal 15 Desember 2018, Jorge dipenjara selama 71 tahun, Isabel selama 68 tahun, dan Christina selama 71 tahun 10 bulan. Kini, Isabel dan Christina berada di penjara wanita, sedangkan Jorge berada di penjara yang terletak di Itamaracá. Pada tahun 2019, pengadilan menambah hukuman kepada Jorge, Isabel, dan Christina atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Jessica di tahun 2008.
Hukuman Jorge ditambah 27 tahun penjara dan 1,5 tahun dalam penahanan. Sedangkan Isabel dan Christina mendapat penambahan hukuman 24 tahun penjara ditambah menjalani 1 tahun penahanan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.